Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini sahabat tani, saya akan bongkar rahasia saya bagaimana sukses bertani jagung walaupun pemula seperti saya. Dan alhamdulillah sahabat tani, NK Sumo saya ini walaupun kemarin kurang hujan tapi hasilnya tetap maksimal. Alhamdulillah sekali ya, berkat doa sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sehingga jagung saya semakin maksimal hasilnya. Oke sahabat tani, hari ini saya tidak membekas dari NK ya. Hari ini saya akan bongkar rahasia saya bagaimana cara menghasilkan jagung yang maksimal dengan modal yang tidak begitu mahal. Nah, saya akan bawa ke lokasi ya. Saya akan cari tempat yang enak. Nah, hari ini saya hanya membakas cara memperbesar batang, juga memperkokoh akar ya. Saya akan skip sebentar, saya akan masuk ke lokasi ya. Nah, ini sebentar ya, saya masuk ke lokasi cari tempat yang enak. Oke sahabat tani, saya sudah di lokasi. Ini adalah pematang ya. Nah, tepat ini pematang yang kering ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini sahabat tani. Ya, bagi abang-abang yang di luar Jawa, juga emak-emak yang kemarin tanya sama saya, "Bang, rahasianya apa Bang, kok bisa seperti itu?" Lewat kolom komentar ya, ada yang langsung japri lewat WA, yang sempat cari-cari kontak WA saya, dan mohon maaf saya tidak bisa langsung respon ya lewat WA ataupun kolom komentar, karena saya ada kesibukan yang lain, yaitu menangani pasien-pasien saya, karena saya juga terapis. Oke, langsung saja ya, saya akan bawa. Nah, ini rahasianya, cara memperkokoh batang juga memperkokoh akar seperti ini. Nah, ini caranya seperti ini ya, saya akan perlihatkan. Nah, kalau sahabat-sahabat tani ataupun sahabat-sahabat yang baru membuka channel saya, "Bang, kok selalu banyak jerami ataupun tidak dibersihkan jeraminya dulu saat tanam jagung, tapi hasilnya kok seperti itu, gimana?" Nah, saya jawab ada di video saya sebelumnya. Oke sahabat tani ya, nah ini bagaimana cara memperkokoh batang juga memperkokoh akar harimau ataupun cakar elang seperti ini ya. Saya akan bakas tuntas di sini ya, karena ini belum pernah saya bakas. Oke, saya akan bakas ya. Di sini ada akar ya yang masih muda, di sini juga ada. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya, saat saya menanam ya, sebelum tanam itu sudah saya persiapkan bahan-bahannya, sudah ada di video saya sebelumnya. Selanjutnya waktu tanam, pupuk pertama, pupuk dasar ya, saya selalu memakai sekam padi ataupun tai ayam ya. Itu pupuk dasarnya ya. Sekali lagi, pupuk dasarnya seperti itu saya pakai. Kalau sahabat-sahabat tani tidak ada pupuk tahi ayam ataupun kotoran kambing ataupun yang lainnya, sahabat-sahabat tani bisa cari sekam yang sudah busuk, nanti dicampur Polska ya. Jadi satu sak ukuran urea, sahabat-sahabat tani bisa dikasih Polskanya sekitar 5 kilo ya, sekitar 5 kilo, dicampur diaduk menjadi satu dengan sekam yang busuk tadi. Itu ditutupkan pada saat tanam ya. Untuk pencegahan bagaimana terhindar dari busuk batang sudah ada. Selanjutnya di usia 15 hari setelah tanam, kalau mau kasih pupuk ya, jangan terlalu dekat dengan akar. Masalah nanti ya. Banyak teman-teman yang tanya kepada saya juga bilang, "Bang, kemarin saya pupuk usia 20 hari kok mati, banyak yang mati, banyak yang kuning dan sebagainya. Apa penyebabnya?" Penyebabnya adalah sangat sederhana.
saat memberikan pupuk itu terlalu dekat dengan akar ya, jadi busuk. Jadi sekali lagi, jangan terlalu dekat dengan akar. Usahakan ini kan batangnya ya. Ini yang saya bakas adalah pemupukan awal ya. Sahabat-sahabat tani mungkin pakai Ponska dimix dengan urea ataupun yang lain, itu jangan terlalu dekat ya. Jadi ini batang, usahakan jaraknya di sini ya. Nah, kira-kira berapa ini? Nah, 50 lah. Berapa ini? Enggak sampai ya. Intinya seginilah ya, 1 jari dari sini. Ini kan jari saya ya. Ini nah di sini, ini letaknya. Ini ya, ini intinya. Sederhana saja saya menyampaikan. Ini pemupukan yang pertama ya. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena akar dari tanaman apapun itu tidak fokus di sini, tapi akan mencabang sampai sini. Sebagai bukti, nah itu. Ini kan batangnya ini. Nah, akarnya kan sampai menjalar sampai sini. Nah, kalau itu sampai sini panjangnya. Nah, ini putih-putih ini. Nah, ini. Jadi itulah kesalahan yang pertama. Sehingga jagungnya mati ya. Saya hari ini santai saja sahabat tani ya. Saya penyampaian santai, tapi insya Allah hasilnya bagus. Penyampaiannya, materinya bagus. Yang kedua ya, setelah dilakukan pemupukan dasar 15 ataupun 20 hari, lakukanlah penyemprotan ya, penyemprotan pupuk daun. Pupuk daunnya apa? Pupuk daunnya sahabat-sahabat tani bisa memakai ganda sildi, bisa memakai MKP, bisa memakai Sampurna dan sebagainya. Intinya pupuk daun ya, pupuk daun ataupun Java Green. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat tani harus merangsang akar tersebut menggunakan bahan aktif yang namanya asam gibberellat. Nah, seperti ada pada kandungan K3 seperti ini ya. Kalau Gibru gimana Bang? Bisa nggak? Bisa, tapi belum waktunya ya. Belum waktunya. Ini usahakan memakai asam itu ya. Nah, ini di sini ada tulisannya itu. Nah, asam gibberellat. Nah, pakai ini ya, pakai K3 dimix dengan bubuk daun sama pelekat. Oke, itu setelah dilakukan pemupukan dasar sekitar 2 ataupun 3 hari. Lakukan segera ya. Memasuki usia selanjutnya, anggap saja sudah memasuki 30, itu lakukanlah penyemprotan ataupun pencegahan busuk batang menggunakan fungi yang sifatnya kontak dulu. Kalau sahabat-sahabat tadi punya yang sistemik nggak apa-apa, kalau baru punya yang kontak nggak masalah, lakukan itu ya. Nah, nanti di usia 30 ataupun 35 sahabat-sahabat tani bisa melakukan pemupukan yang kedua, yaitu Ponska sama urea. Jadi untuk Ponska pemupukan yang kedua itu diperbanyak, ureanya dikurangin, itu yang kedua. Nah, kalau yang kedua nggak masalah terlalu mepet dengan akar ya. Kalau yang kedua nggak masalah mepet dengan akar. Kalau yang pertama jangan. Oke, selanjutnya di usia 40 lakukanlah pencegahan busuk batang menggunakan anti fungi yang sifatnya sistemik ya. Video sudah ada, jadi tinggal saja cari di playlist di situ ya. Lakukanlah penyemprotan ataupun pencegahan busuk batang menggunakan anti fungi yang sifatnya sistemik. Tetap dimix dengan pupuk daun ya di usia tadi. Jadi di usia 40 ke bawah itu masih menggunakan pupuk daun ya. Intinya yang belum ke buah. Memang pupuk daun tapi sifatnya bukan ke buah dulu. Oke. Nah, selang 20 hari lakukanlah penyemprotan ulang ya, penyemprotan lanjutan maksud saya menggunakan Gibru ya. Gibru dimix dengan pelekat, sama di awal juga pelekat, selanjutnya juga pelekat. Di situ lakukanlah ya. Setelah itu dikontrol saja perkembangannya seperti apa, maka nanti insya Allah akarnya akan kokoh seperti ini, batangnya juga kokoh. Nah, itu rahasia saya ya. Jadi rahasianya di situ.
banyak teman-teman petani pemula seperti saya itu yang salah kaprah. Saya juga awalnya salah kaprah, tetapi saya mau belajar dari pengalaman waktu ke waktu. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan sampai ujung sana itu. Nah, di belakang saya ini sama ya. Oke. Gulmanya pun bersih. Saya tidak promosi obat ya sahabat tani. Saya hanya sharing, saya bukan penjual obat. Saya hanya ingin berbagi pengalaman. Oke. Jadi di usia 40 ke atas tadi sudah diperlakukan penyemprotan anti fungi dan dimix dengan pupuk daun yang sifatnya untuk ke buah. Ada pada Gandasil B ya di situ. Nah, saya biasanya melakukannya adalah saat jagung sudah mengeluarkan tanda pembungaan ataupun janten, itu saya semprot menggunakan Gandasil B dimix dengan Gibro, dimix dengan pelekat ya. Takarannya berapa sudah ada di video saya. Oke, lanjut ya. Setelah dilakukan penyemprotan tadi, tunggu sampai proses pembungaan sempurna ya. Sempurna, maksudnya sempurna itu sudah 80 ataupun 90% keluar semuanya di situ. Nah, kalau sudah keluar semuanya, maka sahabat-sahabat tani, kalau memang ada rezeki dan masih ada pupuk, lakukanlah pemupukan lanjutan. Cukup pakai Ponska saja ya, pakai Ponska saja. Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah cukup 2 kali saja. Kalau memang ada nggak apa-apa ditambahin. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah keluar penyerbukan ataupun jantannya sudah maksimal, itu tunggu ya, tunggu habis penyerbukan. Kalau sudah habis penyerbukan semuanya, baru dilakukan penyemprotan lagi menggunakan Gibro dimix dengan pelekat dan Gandasil B. Maka hasilnya nanti akan luar biasa seperti yang di sebelah sini ya. Jadi nah ini ya, bagus hasilnya. Nah, ini NK Sumo ya, ini NK Sumo. Yang NK212 ada di sebelah sana, di sebelah gubuk sana itu. Dan ini pagi hari, alhamdulillah cuaca sangat bagus. Mudah-mudahan di bulan puasa ini, puasa kita diterima Allah, kita bertani juga semakin semangat, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim, dan selamat beraktivitas bagi yang non muslim. Tetap saling menjaga kerukunan, saling menjaga toleransi ya. Itu adalah kunci kebahagiaan kita menjalani kehidupan kita di masa-masa muda ataupun tua. Oke, kembali ke topik ya. Nah, ini jagung sumo. Oh, ini besar, ini besar-besar. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kelihatan melekek ini. Ini insya Allah nanti hasilnya bagus. Dan itu ada sampai keluar 4 ini, 4 tongkol ini. Ini satu batang ya, satu batang. Nah, satu batang sampai keluar 4 tongkol, 1 ya, 2, 3. Nah, sebelahnya sini 4. Nah, 4 tongkol. Tapi ini enggak maksimal, ini enggak maksimal, ini insya Allah maksimal yang ini. Jadi satu batang keluar 4 tongkol ya. Bagaimana rahasianya ya, saya bongkar hari ini. Jadi saya real ya, membagikan testimoni itu real sekali. Saya tidak mengada-ngada sahabat tani, karena banyak teman-teman yang kolom komentar di konten-konten saya itu, wah itu tukang jual obat, itu hanya konten dan sebagainya. Itu terserah, hanya teman-teman sendiri yang bisa menilai ya. Jadi saya itu real memberikan testimoninya. Nah, ini gulmanya juga bersih sama ya, bersih sampai sana. Cara pengendalian gulma sama, saya tidak menutup-nutupi, saya sudah membagikan semuanya. Oke sahabat tani ya, itu tadi cara memperkokoh batang. Jadi sahabat-sahabat tani, mudah-mudahan juga bisa berbagi pengalaman seperti yang saya sampaikan. Untuk pisang alhamdulillah dari musim kemarau hingga saat ini tetap mantul. Nah, sampai sana itu alhamdulillah ya. Jadi
kesuksesan bertani itu tidak diukur seberapa hasil ya, seberapa hasil kalau bagi saya. Tapi saya ukur seberapa rajin kita mengawasi tanaman kita, melakukan penanaman tanaman kita dengan maksimal, dan seberapa niatkah kita berbagi untuk sesama. Itu kunci bagi saya, sehingga nanti bisa menimbulkan aura yang bagus ya. Itu tadi ya sahabat tani ya, bagaimana cara memaksimalkan tanaman jagung, akar lebih kokoh, batang juga lebih kokoh. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Jangan lupa dukung terus channel saya agar lebih bermanfaat.